Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas M21A dengan NIM 10572110341. Kali ini saya akan membahas tentang kasus pelanggaran etika pada perusahaan PT Ajinomoto. PT Ajinomoto Indonesia adalah perusahaan di Indonesia yang memproduksi berbagai bumbu penyedap masakan yang berdiri tahun 1969 di Jakarta. Lalu pada tahun 1970 mendirikan pabrik pertamanya di Mojokerto, Jawa Timur, dengan produk utama penyedap rasa dengan merek Ajinomoto yang dipasarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan yang satu ini memang sudah lama terkenal sebagai produsen terbesar yang memproduksi bumbu penyedap untuk makanan. Akan tetapi, mereka pernah tersandung sebuah skandal yang cukup membuat nama mereka sedikit buruk di kalangan masyarakat pada tahun 2000 silam. Pelanggaran ini bermula ketika ada laporan bahwa perusahaan ini menggunakan bahan baktesoyon untuk membuat bumbu penyedap mereka. BPOM dan LPPOM MUI yang melaporkan kejadian tersebut pun berharap bahwa pemerintah harus menghentikan peredaran produknya dari pasar, sebab sudah melanggar kode etik keamanan dan konsumsi konsumen. Beberapa waktu setelah adanya kejadian tersebut, PT Ajinomoto pun menyatakan permohonan maafnya kepada publik dan pihak yang sudah dirugikan. Mereka pun berjanji untuk tidak mengulangi kejadian tersebut serta membuat bumbu penyedap sesuai prosedur dan ketentuan yang ada. BPOM sendiri menyarankan agar mereka menggunakan Momeno agar produknya lolos tes kehalalan. Dalam surat yang ditujukan kepada direksi PT Ajinomoto Indonesia, MUI telah menyatakan bahwa PT AI telah melakukan penggantian bahan nutrisi pembuatan MSG dari polipepton menjadi baktosoiton. Penggantian itu sendiri terjadi sejak Juni 1999, namun baru Desember tahun 2000 kasus penggantian tersebut terbongkar. PT Ajinomoto Indonesia, produsen bumbu masak merek Ajinomoto, menderita kerugian sebesar 30 miliar akibat penarikan seluruh produknya di pasaran dalam negeri. Penarikan sekitar 3.000 ton bumbu masak Ajinomoto di pasaran itu berkenaan dengan fatwa MUI yang menyatakan Ajinomoto mengandung enzim babi. Seperti diketahui pada 16 Desember tahun 2000, POM atau Pengawas Obat dan Makanan MUI menyatakan produk penyedap rasa Ajinomoto menggunakan bahan tidak halal berupa enzim babi. Selain menarik seluruh produknya, PT Ajinomoto juga siap menanggung akibat hukum lainnya, misalnya upaya class action oleh masyarakat yang keburu mengkonsumsi Ajinomoto. Selain itu, perusahaan ini juga siap memberi ganti rugi kepada para pedagang. Sementara itu, Dirjen Perdagangan Deperindak Teddy Setiadi menyatakan bahwa antara berbagai pihak yang terkait dengan masalah Ajinomoto ini telah mencapai kesepakatan. Pertemuan itu sekaligus untuk menindaklanjuti fatwa MUI dan undang-undang soal kepentingan konsumen. Kesepakatan yang diperoleh antara lain yaitu yang pertama, seluruh produk Ajinomoto akan ditarik dari peredaran dan akan dikumpulkan dalam waktu 3 minggu. Yang kedua yaitu PT Ajinomoto Indonesia secara proaktif akan mendatangi pelaku usaha dari distribusi sampai para pengecer dan mengganti produknya sesuai harga pasar. Yang ketiga yaitu produk yang ditarik akan ditandai dan diekspor ke negara lain. Solusi agar kasus ini tidak terulang lagi, yaitu YLKI mengusulkan agar pemerintah membentuk badan yang khusus menangani hal ini. Lembaga itu bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang diperluas keanggotaannya, termasuk anggota dari MUI. Sebab Ditjen POM sendiri sudah memiliki fasilitas laboratorium hampir di seluruh daerah. Ini akan memudahkan dan menjadi ujian bagi pemerintah apakah serius untuk melindungi konsumen atau tidak. Dalam kasus ini, PT Ajinomoto sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rempah manusia. Akan tetapi tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik, karena PT Ajinomoto menggunakan bahan baktosoiton untuk membuat bumbu penyedap mereka. Pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh perusahaan PT Ajinomoto ini tentu akan berdampak buruk bagi perkembangan ekonomi. Selain itu juga akan berkembang pendapat masyarakat yang melihat dan menilai perusahaan ini secara moral dan melanggar hukum dengan saling bersaing namun dengan cara yang tidak beretika. Sekian dari pembahasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.